Hi guys, welcome to Christmas special talk show. It will be an awesome talk show. We will discuss many things with Brother Echa Somantri, a maestro for music. We will discuss about harmony of Christmas, semua tentang Natal, tentang Christmas. We'll discuss everything with Brother Echa. We'll also discuss about his life, his career, and everything that he is doing or that he has done. I'm sure it will be a really nice talk show. It will be a really nice podcast with him today. And for those of you who haven't subscribed my YouTube channel, make sure you subscribe my YouTube channel, DK Motivational Ministry. Make sure to share and like, comment also this YouTube channel. And I'm sure it can be a blessing for all of you. And it can be a blessing also to people around you. So do share this YouTube channel. Okay. Halo Kak. Ya. Hai Kakak. Halo, apa kabar? Aku baik Kak. Wow, sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bisa ngobrol, berbincang-bincang sama Kak Echa, maestro Sama-sama. yang sangat aku kagumi, luar biasa. Puji Tuhan. Kagumnya sama Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Dari nonton sharing-sharing teman Kakak di 2PM, habis itu di puji Tuhan. dan sekarang bisa ngobrol langsung. Thank you for your time. Terima kasih. Appreciate it. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ya, Lagi sibuk thank you. apa nih Kak hari-hari belakangan ini Kak? Aku sejak pandemi, puji Tuhan, ngajar online, drum. Jadi, puji Tuhan cukup banyak murid-muridnya. Terus, pelayanan di gereja juga online. Dan masih banyak lagi yang lain. Wow, ngajar apa nih Kak? Musik apa nih kalau boleh tahu nih? Drum dong. Ini kan udah kelihatan tuh drum. Wih, mantap. Aku Iya. kira Kakak ngajar yang lain juga nih Kak, piano mungkin atau yang Enggak. Aku tuh main drum dari kecil, Raj. Jadi, aku ngerasa sudah puji Tuhan bisa ngajar drum. Kalau piano aku belum segitunya, jadi belum berani ngajar. Wow, Gitu. amazing. Kak, Mm-mm. ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih tentang kehidupan Yuk, Kakak lebih lagi. ya. Dan aku yakin yang akan nonton juga pasti pengen tahu nih semua tentang kehidupan Kakak lebih lagi. Kak, you Siap. are dari keluarga yang bisa dibilang seorang ayah yang jago musik, legend lah, if I can say. Puji Tuhan. Ya. Musik luar biasa dipakai Tuhan juga dengan dahsyat. Tapi apakah hubungan Kakak dengan Tuhan terbentuk dari orang tua Kakak yang memang sudah kenal Tuhan atau ada kejadian peristiwa khusus yang buat Kakak mengalami Tuhan? Kalau papa mamaku, puji Tuhan, ketika aku lahir sudah Kristen ya, sudah Mm-mm. dekat dengan Tuhan, sudah melayani gitu. Jadi ya memang dikenalkan Tuhan Yesus sama papa mama. Wow, Tapi sekitar SD atau SMP gitu, akhirnya aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus gitu. wow, amazing. Peristiwa Ya. macam apa tuh Kak pada waktu itu? Apakah dalam bentuk mimpi kah atau tiba-tiba Tuhan Yesus datang gitu, boom, langsung ketemu Kakak atau gimana Kak? Enggak sih, bukan peristiwa yang menurut manusia spektakuler ya. Aku cuman ngomong aja, Tuhan, saya mau kenal Tuhan secara pribadi gitu. Hmm. Aku memang dari kecil, puji Tuhan, diajarkan untuk baca Alkitab, untuk bersekutu dalam doa gitu. Akhirnya aku buat komitmen untuk bangun jam, bangun mesbah ya, setiap hari Wow. bersekutu, berdoa gitu. Jadi ya, bukan yang spektakuler gimana, tapi aku percaya itu Roh Kudus gitu. Wow, amazing. Ya, Berarti Kakak emang sudah terbiasa yang namanya membangun hubungan ya Kak dengan Tuhan itu puji sendiri. Tuhan. Iya. Wow, oke. Ada nggak sih Kak yang Kakak rasakan gitu perbedaan antara waktu Kakak belum ngalami Tuhan sama sudah ngalami Tuhan secara langsung atau sama-sama aja gitu Kak rasanya? Ya, puji Tuhan memang dari kecil kan sudah Kristen ya, tadi aku Hmm. jelasin. Jadi sebetulnya nggak yang bagaimana-bagaimana banget gitu perubahannya. Cuma yang Hmm. pasti aku jadi semakin melibatkan Tuhan ya. Jadi Hmm. semakin sering ngobrol, sering share, sering bertanya gitu. Jadi lebih ke keintimannya yang berubah. Wow, amazing. Ya.
Kak, membangun mesbah dengan Tuhan dalam bentuk apa nih Kak? Apa dalam bentuk setiap hari saat teduh kah, setiap hari doa kah, seperti itu atau Ya, gimana Kak? emang ada cara lain kalau nggak gitu? Ya, maybe dengan hanya dengar lagu aja, or maybe sambil Oh, maybe. kalau aku denger denger lagu tuh, aku musisi kan ya. Jadi kita kalau denger Hmm. lagu tuh suka kebagi fokusnya ke musiknya juga. Wah, aransemennya gini nih, wah chordnya ke sini gitu. Oke, oke, Jadi oke. aku nggak terlalu suka menyembah sambil dengar lagu, kecuali di gereja ya, kecuali ibadah Mhm, online gitu. mhm. Aku lebih Oke. suka di kamar sendirian. Sekarang kan puji Tuhan sudah menikah, jadi kadang sama istri juga gitu. Hmm. Kak, kadang-kadang orang bertanya-tanya nih Kak, bangun mesbah Hmm. Tuhan itu harus ada jam-jam tertentu kah, atau misalnya like berapa menit aja boleh, atau menurut Kakak gimana Kak? Buat aku pribadi, sebetulnya bukan menurutku ya, karena aku percaya hidup ini bukan menurut kita, tapi menurut firman Tuhan. Yes, Jadi, agree. em, Yesus itu dicatat sebagai pribadi yang intim dengan Bapa kan. Dia bangun pagi-pagi untuk berdoa gitu dan Mhm. pernah dicatat juga dia berdoa lama gitu kan. Dia mengajak murid-muridnya juga untuk memuji Tuhan gitu. Jadi Mhm. dari situ kita bisa simpulkan bahwa kerinduan kuncinya sih. Tentu kalau lagi sibuk banget, sempatnya cuma 5 menit, ya apa boleh buat. Tapi aku percaya kalau kita benar-benar cinta, kita nggak akan pernah terlalu sibuk. Kita pasti meluangkan waktu. Kita pasti berikan yang terbaik gitu. Jadi Mhm. buat aku sih nggak ada waktu yang minimal, maksimal gitu. Tapi sesering mungkin aja datang. Tentunya kita harus punya waktu ya sekitar 1 jam yang emang benar-benar fokus gitu. Tapi sepanjang hari tuh melibatkan terus. Itu yang penting. Berarti kalau begitu lebih berbicara tentang seberapa seringnya ya Kak, dibandingkan tentang jamnya, tetapi seberapa intensnya berarti. Nah, kalau begitu aku mau tahu nih Kak, bagaimana jika orang bilang kalau hari ini gak ada waktu sama sekali, berarti dia nggak communicate sama God. Daripada cuman ngomongnya, cuman misalnya doanya 3-4 menit, lebih baik nggak usah sama sekali. Nah, tanggapan kakak gimana kalau begitu? Ya itu kan sebetulnya orang-orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar ya. Jadi Hmm. mereka coba cari pembelaan, mereka coba untuk bersilat lidah, bermain Hmm. kata-kata, mendingan nggak usah sama Hmm. sekali gitu. Mereka Hmm. mencoba mencari jalan keluar yang ekstrimnya buat aku sih, sebetulnya kita nggak perlu terlalu tanggapin. Kita Hmm. harus hanya mendoakan dan kita menyadarkan dengan kasih Tuhan Hmm. gitu. Jadi ya tentu kita sudah tahu jawabannya kan bahwa Yes. yang terbaik bukan sama sekali tidak berdoa atau hanya beberapa menit gitu, tapi sering dan terus hidup dalam doa gitu. Hmm. Wow. Kak, kadang-kadang ya, terutama nih kalau kita bahas soal anak-anak muda ya Kak, mereka Ya, kali kan terpengaruh gitu ya Kak sama kondisi sekitar mereka, siap. situasi mereka, atau mungkin keadaan mereka yang buat mereka kadang-kadang nih, terutama nih lagi tren nih sekarang Kak, akhir-akhir ini Apa banyak tuh? ini aku dengar anak-anak muda bilang lagi nggak on fire, jadi udah lagi Ya, ya, ya. mesbah gitu-gitu, udah nggak pengen doa. Nah, menurut kakak itu gimana tuh kayak model-model kayak gitu tuh yang ngerasa fire-nya tuh kayak lagi off, gak on gitu. Menurut kakak gimana tuh kayak gitu? Iya, sebetulnya gini sih. Pengertian fire itu kan artinya sederhananya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mhm. Ada Roh Kudus yang berkarya, ada Roh Kudus yang hidup dalam diri kita. Nah, kalau mereka sudah ngerasa agak on fire, artinya kan seperti yang kita bilang, mereka memadamkan api Roh Kudus gitu. Bahkan aku percaya banyak anak-anak muda yang tanpa disadari sudah mulai mendukakan hati Roh Kudus gitu. Jadi ya kalau mereka ngerasa tidak on fire, bagus, artinya ada kesadaran. So ya mereka harus kembali ke hadirat Tuhan. Mereka harus berdoa, minta ampun, kembali bangun hubungan, untuk kembali disegarkan, untuk kembali mendapat api gitu. Karena buat aku kalau mereka membiarkan itu ya lama-lama nggak jadi masalah buat mereka, hidup di luar Tuhan pun nggak jadi masalah gitu. Tapi kan Hmm. kita sebagai anak Tuhan kita harus selalu sadar setiap hari. Nah, kita kan berkata sadar dan berjaga-jaga. Artinya buat aku anak-anak Tuhan tuh harus sadar seberapa besar sih cinta mereka sama Yesus, seberapa besar kerinduan mereka untuk punya hubungan untuk melayani. Itu kan lahir dari kepekaan kita sama Roh Kudus juga. Jadi ya, tapi harus dijaga setiap hari. Hmm.
Nah, kalau apinya kayak udah hilang begitu, terus mereka sempat bilang gitu, Kak. Jadinya kayak kita berbuat dosa pun kayak udah nggak ada yang ngingetin lagi gitu di hati. Betul, Kan kayak udah biasa-biasa aja, like it is our friend. betul. Loh, kayak dosa jadi teman gitu loh. Semua Ya, jadi biasa-biasa aja. Dan mereka bilang mereka mau doa pun rasanya kayaknya lebih enak buat main sosial media berjam-jam dibandingkan ya, buka firman Tuhan. ya, Nah, kalau udah ya. sampai stage kayak begitu, menurut kakak, apa yang harus dilakukan karena mereka merasa berdoa pun udah nggak ada gairah lagi gitu, hilang total. Ya, itu kan berawal dari kemalasan. Membiarkan hidup Hmm. dalam dosa lama-lama jadi seperti itu. Kita semua tahu jawabannya kok. Kembali aja kepada Tuhan. Hmm. Memang awalnya sakit, kita harus, kita harus merelakan dosa, merelakan waktu-waktu yang apa ya, biasanya kita pakai untuk santai, untuk main game, untuk nonton film. Aku nggak bilang main game nonton film dosa ya, tapi ketika Hmm. itu memakan waktu kita dan kita jadi gak punya waktu buat Tuhan kan jadi dosa gitu. Sebetulnya Hmm. sederhana aja. Hmm. Orang-orang seperti itu harus belajar untuk merendahkan hati dan kembali ke jalannya Tuhan. No other way. Aku pikir nggak bisa yang mau pendeta siapapun maksa-maksa dia, mau disuruh tinggal seminggu, setiap hari diajak doa, Iya, iya. bahkan dibaptis setiap hari misalnya, Iya, iya. disiram minyak urapan, ekstrim semacam itu pun Iya, iya, iya. tidak akan bisa mengubah diri kita kan. Yang bisa Benar. mengubah hati kita hanya Roh Kudus dan kemauan kita gitu. Mhm. Betul, betul. Ya. Iya sih, aku setuju banget. Oke, Kak, getting back to you, Kak. Kakak kan udah, ya istilahnya berarti dari kecil ya, Kak, udah main drum, udah main semua musik, berarti sudah tahu dari kecil ya, Kak, udah bisa dari kecil gitu, Kak. Puji Tuhan. Oke, berarti apakah memang cita-cita kakak to be who you are right now atau gimana, Kak? Ya tentu karena dari kecil main musik cita-citanya jadi musisi gitu. Cuma Oke. semakin dewasa semakin mengerti firman, ya aku terus berdoa Tuhan jadilah kehendakmu gitu kan. Karena Mhm. aku percaya kita hidup bukan dengan passion kita, kita hidup bukan dengan cita-cita kita, tapi kita hidup dengan kehendak Tuhan. Jadi Hmm. mungkin pesan buat teman-teman juga apapun yang kalian suka, bakat kalian sebesar apapun, belum tentu itu jalan hidup dari Tuhan. Jadi harus diuji, harus terus dijalani di dalam hadirat Tuhan dan puji Tuhan ya. Memang semakin jelas untuk aku tetap jadi musisi gitu. Tadi kakak bilang soal passion yang harus diuji, Kak. I want to Ya, highlight sedikit tentang uji itu, ya, Kak. Mungkin bagi ya, sebagian orang mereka pengen menjadi ya misalnya dancer lah, anggaplah dancer. Mereka ya, memiliki ya. passion mereka di situ. Lalu kemudian mereka ngotot, Kak, di situ. Nah, gimana cara mereka untuk menguji bahwa itu memang rencana Tuhan bagi kehidupan mereka untuk mereka menjadi dancer atau mungkin bukan untuk mereka menjadi dancer? How to uji itu, Kak? Tentu harus dijalani ya, nggak bisa dalam satu hari, kecuali memang Roh Kudus buat mujizat tiba-tiba datang gitu, kayak tadi Hmm. Rats bilang kan, Hmm. kamu adalah penari gitu. Tapi begini loh, buat aku kita harus punya hubungan dulu sama Tuhan. Nah, banyak orang kan yang kebalik, mereka mau tahu jawabannya, baru mau punya hubungan. Buat aku, kalau kita mau tahu jawaban, kita mau tahu apa kehendak Tuhan, ya kita harus punya hubungan dulu sama Tuhan. Fair enough, ya kan? Kita harus deket dulu sama pribadinya. Maka yang Hmm. lain akan ditambahkan tuh, termasuk masa depan kita, jalan hidup kita mau ngapain aja. Nah, bicara penari, aku asumsikan ini berarti penari profesional ya, karena kan Yes, yes, sebetulnya yes. di gereja pun kita bukan penari pun bisa nari-nari aja kayak Raja Daud gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. em, ya, harus diuji sih apakah melalui tarian itu dia memuliakan nama Tuhan, itu pertama. Kedua, apakah dia bisa melayani. Hmm. Dan ketiga, apakah dia tetap bisa menjaga kekudusan gitu. Karena kalau bicara tarian, mungkin zaman sekarang teman-teman muda tahu banyak yang suka menari di media sosial, terus badannya Hmm. kemana-mana gitu kan. Ya tentu itu Hmm. nggak jadi berkat kan gitu. Iya, Jadi iya, ya iya. diuji saja dengan hal-hal itu. Kalau memang itu semakin membuat kita dekat sama Tuhan dan pastinya melalui tarian kita, misalnya kita bisa menjangkau jiwa orang-orang bertobat, ya itu kan luar biasa gitu. Wow, amazing. Kak, Ya, untuk mencapai apa yang kita mau kan terkadang kita perlu belajar. Kayak misalnya ya. kalau mau jadi musisi atau mau jadi musik, mungkin kita sekolah musik atau kita ya kuliah di bidang itu. Nah, tanggapan kakak apa tentang hal itu? Dan untuk kakak sendiri, do you take like kuliah musik gitu atau sebagainya atau gimana, Kak? Aku kuliah musik karena aku sadar musik itu ilmu. Tadi kan kita sempat bahas Oke. tarian. Tari itu juga Yes. ilmu. Banyak Mhm. orang kan nari asal-asalan aja gitu, tapi kan tarian Betul. itu ilmu gitu. Mhm. Mhm. Kalau kita tahu penari-penari tradisional Indonesia itu kan luar biasa sekali. Mereka punya ilmu. Mereka nggak hanya sekedar, mohon maaf ya, jual badan atau nari yang Betul.
nggak sopan. Mereka Ya, punya ilmu. Nah, musik juga ilmu, makanya aku kuliah. Apakah musisi harus kuliah musik? Tentu tidak. Tapi kalau memang hmm, kamu mau memaksimalkan bakatmu dalam bidang musik, ya sama kayak sekolah Alkitab. Buat aku, kita harus belajar Alkitab kan. Apakah yes, pendeta harus yes. sekolah Alkitab? Tentu tidak. Banyak yang Tidak. tidak juga gitu. Tapi buat aku, kalau mereka bisa belajar kan artinya lebih bertanggung jawab, lebih Hmm, mengerti sejarah gitu. Karena kan eh, gimana Ratsya, kita di Alkitab tuh kita tanpa disadari kan belajar sejarah. Silsilah keturunan yes, Yesus, kita betul, belajar bait Allah, itu kan sejarah. Nah, betul. dalam musik khususnya tuh juga banyak sejarah. Tahun 70, Hmm, 80, bahkan dari yang ribuan tahun gitu, kita harus belajar musik ya kan. Sekedar tahulah setidaknya gitu. hmm. Wow, amazing. Jadi Iya. kakak menempuh jalur itu karena memang you feel that panggilan kakak itu di bidang musik itu sendiri ya kak ya. Yap, yap. Oke. Lalu kalau kita berbicara kak tentang memakai bakat kita dalam melayani Tuhan kak, apakah melayani Tuhan harus selalu dengan bakat yang kita miliki atau bisa melayani Tuhan dengan mungkin hal lain yang terkadang bukan dari bakat kita kak? Aku setuju dengan bakat dari Tuhan, karena aku percaya Tuhan memberikan kita talenta itu kan nggak sembarangan gitu, nggak ya udahlah biar punya gitu, enggak kan, Tuhan punya tujuan. Nah, kita kan harus tangkap tujuan itu. Banyak orang yang berusaha melayani tidak dengan talentanya. Apakah bisa? Ya tentu bisa, tapi jadi nggak maksimal. Contohnya dia talentanya bukan bernyanyi, dia nyanyi suaranya false, gitu kan. Hmm, Kan tidak semua orang harus jadi penyanyi. Semua betul, orang boleh bernyanyi, tapi tidak semua orang harus jadi penyanyi gitu. Nah, betul. kalau memang bakatnya bukan dalam bidang musik misalnya, ya mereka harus latihan kerja keras untuk bisa. Tapi kalau aku sebetulnya ngapain kita harus mencoba-coba sesuatu yang bukan dari Tuhan gitu loh. Ini ekstrim ya. Tapi kalau bukan dari Tuhan ngapain kita coba-coba? Banyak orang talentanya bukan bernyanyi. Terus ditanya, kenapa kamu mau nyanyi? Ya saya mau memuliakan Tuhan. Ini harus diteliti. Dia mau memuliakan Tuhan atau dia sekedar meluapkan egonya aja pengen jadi penyanyi. Itu kan beda. Hmm, Buat aku talenta itu kan banyak. Ada yang masak, ada yang jadi blogger, ada yang iya, jadi apa namanya, tim antar jemput. Itu kan betul. apa ya, talenta, bakat, bahkan karunia yang dari Tuhan gitu. Nah, kita harus harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Wow, amazing. Kak, aku mau Ya. tanya nih Kak, apakah Kakak mempercayai tentang satu orang yang mempunyai lebih dari satu bakat dalam dirinya? Oh iya, tentu, tentu, tentu pasti ada. Kan Alkitab bilang ada yang kasih 10, ada yang dikasih 5, 2 gitu. Jadi ya, Iya. buat aku that's good, artinya itu menunjukkan rancangan Tuhan yang indah aja gitu. Hmm, Aku nggak boleh iri dengan orang yang talentanya lebih banyak dari aku, karena aku percaya itu semua datangnya dari Tuhan gitu. Kalau bagi diri Kakak sendiri, menurut Kakak, you have got berapa talent gitu Kak, menurut you? Kalau yang sejauh ini aku hidupi dan jalani yang maksimal itu puji Tuhan dua ya, musik Hmm, dan menyampaikan firman ya. oke, Jadi hamba Tuhan gitu. Kalau yes, istriku lebih yes. banyak tuh. Jadi beda-beda Wah, sih tiap orang ya. keren, keren. Beda-beda tiap orang. Iya. Luar biasa. Kak, saya nggak sih Kak, aku pernah mendengar katanya ketika seseorang mencoba hal baru bisa jadi Hmm? bakat mereka bertumbuh dari hal baru itu dan bisa jadi trying new things can become ternyata itu talent you gitu karena you mencoba hal baru itu jadi you jadi tahu ternyata you bisa dan you berbakat di hal itu. Menurut Kakak gimana kalau seperti itu? Ya bisa-bisa saja sih. Cuman kita kan sebagai anak Tuhan hidup tuh bukan coba-coba ya. Bukan iseng Hmm, coba, iseng coba gitu. Maksudku tentu misalnya itu berguna untuk misalnya kesehatan gitu. Kita coba hmm, olahraga baru ya silahkan aja gitu. Tapi ketika kita bicara bakat, talenta itu kan sesuatu yang serius ya. hmm, Jadi ya sebaiknya jangan coba-coba, sebaiknya berdoa dulu sebelum mencoba hmm, gitu. Karena maksudku gini, ada beberapa hal yang memang banyak orang bisa lakukan. Misalnya kayak zaman aku sekolah main basket. Aku nih bukan anak ya, basket, tapi sekitar 70-80% cowok di sekolahku bisa main basket. ah, Aku yang minoritasnya nih, aku nggak ah, terlalu bisa gitu. ah, Nah, ah. apakah itu artinya mereka berbakat luar biasa? Kan tentu tidak. Mungkin itu Oh, relatif mudah saja untuk mereka gitu. ya, ya. Jadi ya kita harus peka sih dengan hal ini. Apakah bakat sama dengan passion atau passion bisa berbeda dengan bakat, Kak? Kalau kita lihat di kamus tentu artinya berbeda ya. Kalau bakat Hmm, itu kan dari Tuhan, kalau passion tuh seringkali hanya keinginan kita, hasrat kita aja gitu. hmm, Makanya aku hmm, selalu bilang sama teman-teman, kejar passion yang dari Tuhan. Tentu passion dari Tuhan, hmm, Alkitab sudah mencatatkan menjangkau jiwa, melayani, hmm, mengasihi, memberi, itu passion yang dari Tuhan hmm, gitu.
Wow, kalau kakak bahas soal passion dari Alkitab, mungkin ada beberapa anak muda yang akan bilang, Kak, kan gak mudah Kak menjangkau jiwa-jiwa. Gimana caranya kalau menjangkau jiwa, terus kalau saya dijauhi gimana? Kalau saya misalnya ditinggal teman-teman saya gimana? Nah, kalau kakak diperhadapkan dengan anak-anak muda yang bertanya seperti itu, apakah jawaban kakak? Ada dua jawabannya. Pertama, kalau itu sulit bahkan mustahil, tidak mungkin dijadikan perintah kan, tidak mungkin tertulis di Betul. Alkitab. So, kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa karena Roh Kudusnya kan sama dalam Hmm. diri kita, dalam diri Tuhan Yesus itu sama Roh Kudusnya. Roh Kudus ada dalam diriku, ada dalam diri kamu, ada dalam diri semua. So, itu pasti bisa dilakukan. Kedua, kalau kamu dijauhi teman, ya anggap saja itu pikul salibmu, anggap saja itu pengorbananmu gitu. Toh kita kan maksudnya baik, menjangkau, memberitakan Yesus. Makanya aku juga sering kali bilang menjangkau itu nggak hanya butuh passion, tapi butuh hikmat. Hmm. Banyak anak Tuhan yang mencoba menjangkau, banyak anak Tuhan yang mencoba melayani, tapi nggak berhikmat. Akhirnya orang-orang nggak diberkati, malah mereka jadi batu sandungan gitu. Makanya hikmat itu penting banget untuk kita bisa menjangkau dan melayani. Oke. Kalau kita berbicara orang menjangkau tidak berhikmat, menurut kakak contoh orang yang menjangkau tidak memakai hikmat itu seperti apa kak? Wah, banyak Raj, banyak banget. Misalnya dia membagikan firman tapi nggak belajar, akhirnya dibagikan jadi sesat. Oke. Terus misalnya dia membagikan firman menjangkau tapi cenderung menghakimi, itu kan bikin orang lain jadi nggak nyaman. Misalnya dia menjangkau tapi dengan berusaha menjadi serupa dengan dunia. Sorry ya, misalnya menjangkau perokok jadi perokok, Nah, menjangkau orang yang ngomong jorok ikutan ngomong jorok, itu kan nggak berhikmat gitu. Jadi kita harus melakukannya sesuai dengan perintah Roh Kudus, sesuai dengan apa yang tertulis di firman. tapi kalau misalnya orang itu datang dengan tingkah laku yang super duper suci, misalnya kayak benar-benar kayak seperti suci gitu, terus tiba-tiba Hmm. antara orang-orang yang seperti itu, lalu kemudian dia tiba-tiba bilang bertobat dan lain sebagainya, nah, itu juga pasti akan menjadi masalah kan kak? Menurut kakak gimana? Betul. Betul, makanya salah satu ciri orang berhikmat adalah dia tidak pernah berusaha sok suci gitu. Kekudusan itu tidak perlu Hmm. dipamerkan kan. Kalau Hmm. kita ingat kisah Yesus dulu dia duduk semeja sama pemungut cukai, itu kan artinya Yesus tidak berusaha untuk menjadi ini loh, saya yang paling kudus, kalian semua hina gitu. Kalau dia seperti itu tentu Iya, iya, orang-orang berdosa nggak mau dekat sama dia. betul, betul. Makanya aku percaya wanita pelacur itu bisa jatuh di kaki Yesus karena Yesus sosok yang hangat, sosok yang orang nggak takut mau dekat sama dia gitu. Nah tadi kan aku cerita sisi ekstrim tuh anak-anak Tuhan yang nggak berhikmat yang Yes, masih kompromi dengan dosa. Di sisi lain ada yes. yang ekstrim ini loh yang terkesan tidak mau berdosa tapi jadi terlalu kudus. Orang juga takut dekat sama mereka. Oh. Nah aku berdoa kita bisa mengambil jalan tengahnya. Kita tidak hidup dalam dosa, kita tidak sok kudus juga. Kita tetap Oke. jadi orang yang hangat, pribadi yang penuh kasih gitu. Itu Wow, yes, proses sih. Terus terang yes, nggak mudah. Aku setuju. juga masih terus belajar. Mhm, Jadi ya mhm. sama-sama lah. Wow, mantap. Kak, kita ngomong-ngomong nih soal dunia pelayanan, Kak. Aku mau tahu, Ya, Kak, kakak mulai pelayanan dari semenjak umur berapa sih, Kak? puji Tuhan aku melayani drum pertama kali umur 4 tahun. Jadi sejak Wow. saat itu terus melayani sampai sekarang. Oke, oke. Apakah berarti pelayanan kakak hanya dua ya, Kak? Sebagai drummer dan sebagai pembawa firman Tuhan? Atau ada yang lebih, Kak? Aku main keyboard juga kadang-kadang, cuman ya itu Oke. tadi yang aku jelaskan, aku belum sejago itu, jadi aku belum berani untuk ngajar, tapi puji Tuhan bisa aku pakai untuk melayani. Terus Wow. pelayanan apa lagi ya? Ya basically di situ yang Tuhan percayakan sih. Hmm. Kak, kita ngomong soal dunia pelayanan nih Kak, kan Oke, pasti orang pada bertanya nih Kak, apakah dunia pelayanan berbeda dari dunia pada umumnya ataukah sama seperti dunia manusia pada umumnya? sebetulnya kalau kita lihat makna dasar pelayanan itu kan melayani Tuhan, artinya apapun yang kita lakukan, Kolose 3:23 kan semua buat Tuhan gitu. Jadi buat aku ya hidup kita nih melayani, kita di kampus, kita di kantor, di mall, dimanapun itu pelayanan kita gitu kan. Tapi mungkin kalau bicara pelayanan spesifik yang kita lakukan di gereja, ya tentunya berbeda karena suasananya lebih rohani ya. Dalam kasus aku sebagai musisi, lagu-lagunya semua rohani. Terus um, kita memang apa ya? Kita fokus dengan hadirat Tuhan, semacam itu kan. Tentu berbeda dengan kalau kita bermusik di luar gereja, kita nggak Ya. mikirin hadirat Tuhan. Bukan kita, aku tidak memikirkan, aku tentu memikirkan, cuman teman-temanku yang lain belum tentu gitu kan. Jadi Betul. ya bedanya di situ sih, di atmosfernya aja. Tapi Atmosfer. kalau kita melihat makna pelayanan sih seharusnya dimanapun kita melayani ya.
Hmm. Ini kalau kita lebih condong masuk ke dalam pelayanan yang namanya pelayanan gereja itu Kak, di dalam gereja. Berarti Kakak Iya, sendiri tertanam di dalam sebuah gereja dan melayani di gereja tersebut. Correct me if I'm wrong, betul. right? Betul ya? Mm, Oke. betul. Nah, aku mau tahu nih Kak, dalam pelayanan gereja menurut Kakak apakah terdapat masalah-masalah tertentu, gesekan-gesekan atau Kakak mungkin pernah mengalaminya sendiri atau pelayanan di gereja mulus-mulus aja menurut Kakak? Pelayanan yang berkualitas pasti tidak mungkin mulus-mulus aja. Karena Hmm. Alkitab mencatatkan kita bukan anak-anak gampang. Kita Mhm. nih dewasa gitu, dan orang dewasa selalu diproses. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu. Jadi ya buat aku pasti ada masalah, dan itu sehat gitu. Cuman yang nggak sehat adalah ketika masalah itu berulang terus, tidak ada jalan keluarnya, orangnya tidak mau bertobat. Nah, itu yang bisa dipastikan bukan dari Tuhan lagi gitu. Bukan Tuhan izinkan lagi, tapi manusianya aja yang keras hati gitu kan. Jadi ya masalah banyak sih, apalagi tim musik, pasti banyak masalahnya. Hmm. Tapi ya kita harus ingat bahwa it's all about Jesus, bukan tentang kita. Kalau tentang saya, tentang aku akan bikin musik sesuka hatiku, maunya Betul, begini, maunya begitu. betul, Tapi betul. ketika aku sadar aku melayani Yesus, aku harus bikin musik seperti yang Yesus mau gitu. Aku harus main drum Hmm. seperti yang Yesus mau gitu. Jadi menurutku akan lebih mudah sih ketika kita memprioritaskan Tuhan Yesus. Oke, maunya Tuhan Yesus gimana kita ikutin. That's it gitu kan. Hmm. 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 Iya. Interesting. Kalau begitu, aku mau tahu nih Kak, Kakak pernah nggak mengalami gesekan dalam pelayanan Kakak? Secara Pernah dong. pernah. Pernah. Iya. Sulit nggak Kak? Atau mudah-mudah saja? Eh, ada dua. Sulit kalau orangnya keras hati, jadi nggak mau Mm-mm. berdamai, nggak mau dibilangin, Nah, itu nggak gimana mau. kalau kayak gitu? Ya, kita nggak bisa ngubah orang lain ya, Betul. gitu. Jadi dulu aku ekstrim. Kalau ada orang yang nggak mau maju, aku Aha. tinggal. Wah, udah, Ah. gue nggak mau pelayanan sama dia gitu. Tapi lama-lama Tuhan sadarkan aku bahwa Mhm. nggak boleh kayak gitu ya. Betul. Maksudnya selama Tuhan nggak suruh kamu pergi, jangan pergi, stay gitu. Siapa tahu melalui hidup kita dia bisa berubah. Siapa tahu melalui keteladanan yang kita berikan dia bisa berubah. Hmm. Gitu ya. Jadi harus belajar rendah hati. Karena nggak semua orang bisa seperti yang kita harapkan kan. Aku sendiri pun masih belajar. Aku pun seringkali mungkin membuat orang lain kesal juga. Jadi ya Hmm. belajar. Kak, pernah nggak sih Kak gitu dapat ya kayak sindiran gitu Kak dalam pelayanan? Maksudnya kan mungkin secara Kakak di dalam pelayanan Kakak maybe you are the only one yang kayak dipakai Tuhan juga ya di dunia sekuler juga secara Puji Tuhan. sih kayak di ngomongin gitu udah main di sini tetap sekarang di gereja begitu-begitu so rohani atau so gimana. Pernah nggak kayak gitu kayak dicibir atau dikatain gitu? Pernah, pasti pernah. Cuman ya mamaku tuh selalu bilang nggak semua perkataan orang harus kita dengar gitu kan. Jadi kalau hidup ini mau maju, nggak perlu lah dengerin pendapat orang, nggak perlu dibahas yang nggak penting. Ya kan, Yesus saja dalam Betul. hidupnya di dunia kan tidak semua hal dia tanggapi gitu. Dia tanggapin yang penting-penting aja, yang harus. Kita sebagai anak Tuhan tuh seringkali kita buang energi untuk ngomongin sesuatu yang nggak berguna, nggak membangun gitu. Akhirnya hidup kita jadi nggak maju kan. Oke, berarti respon Kakak diemin aja gitu ya Kak? Kalau Tuhan gerakan untuk aku ajak ngomong orangnya, aku akan ngomong sama dia. Tapi kalau nggak disuruh ya udah nggak usah. Hmm. Ya, Pernah nggak soalnya sih aku Kak di pernah coba ajak bicara, ternyata orangnya nggak mau diajak bicara sebetulnya. Malah terus Oh. nyolot, terus kasar gitu. Ya udah, apa boleh buat. Ya kan? Aku pernah DM beberapa orang yang jahat gitu. Kenapa sih? Aha, Gitu. Ada masalah apa? Kita ngomong aha, baik-baik yuk gitu. betul. Nggak mau, tetap tetap keras gitu. Ya ya udah, nggak apa-apa. Didiemin aja gitu ya terserah gitu. Jamin aja. Iya. Itu kan kalau dalam bentuknya kalau Kakak bilang DM berarti kan terpisah ya Kak. Nah, kalau misalnya kayak dia orang kayak gitu itu satu pelayanan tuh Kak sama kita. Nah, itu gimana Kak responinya? Kan berarti akan ketemu terus dong Kak. Gimana tuh caranya? Nah, itu dia yang tadi aku bilang. Kalau memang sama-sama punya kerendahan hati, kita bisa ajak bicara baik-baik. Nah, Hmm. disinilah peran leader itu penting sekali. Kan kalau Hmm. dalam aku tim musik punya leader, Betul. tentu nggak bisa semuanya langsung ke gembala kan. Gembala juga Nggak banyak bisa. banyak Iya, kesibukan. Nah, benar-benar. leader harus tegas. Nah, yang aku dengar seringkali leadernya nggak tegas. Leadernya membiarkan, ah udah nggak apa-apa lah, udah sabar-sabar aja. Nah, kalimat-kalimat semacam itu kan sebetulnya memendam masalah. Masalah akan tambah besar gitu. Jadi Hmm. ya, buat aku peran leader penting. Leader harus berani tegas, harus punya kasih, harus tegas. Nah, kitanya juga harus punya kerendahan hati untuk, yuk ngobrol yuk, ada masalah apa sih? Gitu. Karena seringkali masalah-masalah di gereja itu kan sebetulnya salah paham aja.
Betul, setuju. Kita nggak berani ngajak ngomong dia, ternyata hatinya beda kita, tapi udah asumsi duluan, "Oh, orangnya jahat nih, orangnya keras," gitu. Padahal Nah, belum tentu. belum Ada tentu. juga memang beberapa orang yang masa lalunya mungkin nggak terlalu baik, sehingga responnya selalu kasar. Padahal kalau diajak ngomong baik-baik dia bisa bertobat gitu. Cuman karena kita nggak mau, ya udah dia jadi kasar terus gitu. Nah, aku rasa di masa-masa ini Tuhan butuh lebih banyak anak-anak muda yang mau terbuka ya, mau untuk belajar menyampaikan apa adanya, mau Yes, belajar untuk yes. diubah gitu. Itu Benar. yang apa namanya akan jadi kunci kesatuan kita gitu. Karena kan kalau Mhm. kalau Ras lihat di media sosial banyak orang Mhm. berantem, banyak orang Betul. berbeda pendapat gitu. Itu kan Mhm, sebetulnya mhm, masalah mhm. ego mereka aja. Buat Ya, aku kebenaran firman Tuhan itu mutlak, nggak bisa. Ya udah deh kalau betul. kamu ngerasanya gitu, gua hormati. Nggak, bukan aku nggak mau menghormati ya, tapi Ya, ya. kebenaran firman Tuhan itu mutlak gitu. Nah seringkali banyak yang kekeh dengan pendapatnya, padahal kan media sosial itu baik sebetulnya untuk belajar. Oh ternyata selama ini Betul, pahamku betul. salah ya, Mhm. pahamku salah, misalnya tentang keselamatan, Mmm, tentang mhm. Tritunggal gitu. Oh salah nih Ah, pahamku, ya aku mau belajar gitu kan. iya, iya, iya. Sayangnya banyak yang keras hati. Ah enggak, paham saya paling Betul. benar ya. Udah berantem Mhm, gitu. mmm. Itu sih. Aduh, Kakak ngomong soal itu memang sih, Kak, kalau kita bahas yang Iya kan? tadi Kakak bilang itu, soal paham-paham itu paling sering ya, Kak, apalagi Iya, soal sering adalah banget. aduh itu, ya sudahlah ya, biar Tuhan yang Mm-mm. aja. Oke, Siap. berlanjut, Kak. Berarti Kakak pernah dong, Kak, ngalamin yang namanya ngomongin orang gitu dari belakang, Kak? Pernah, pernah lah. Mmm, Ya pernah. Sakit lah, sakit. Maksudnya puji Tuhan aku ini, aku bukannya apa ya, tapi puji Tuhan aku, istriku, kami ini orang-orang baik gitu. mhm, Kami nggak pernah punya niat jahat sama orang. Papa mhm, mamaku juga dari dulu selalu ngajarin kita untuk berbuat baik. Nah, yes, ketika ada orang yang jahat, yang licik gitu, buat aku tuh kayak kok tega ya, gitu. Kok bisa gitu. Jadi ya, um, ya tapi ini dunia gitu kan, banyak yes, hal-hal yes, terjadi. Jadi kita harus exactly, ya, tetap pandang Tuhan. Kalau pandang mhm, sesama aja sih, wah ngapain hidup di dunia, udah nggak ada enak-enaknya. mmm. Tapi ketika kita pandang Tuhan, disitulah ada kekuatan. Oh, Kak, banyak kan orang meninggalkan pelayanan Kak karena dikecewakan sama orang, Ya, kadang dikecewakan sama pemimpinnya, dia merasa pemimpinnya kurang beginilah, atau dia merasa temannya nggak bisa diajak berteman atau gimana. ya, Apa sih tanggapan Kakak tentang orang yang meninggalkan pelayanan karena kecewa, Kak? ya. Kita kan melayani buat Tuhan. Tentu ada sesama, tentu ada orang-orang di sekitar kita. Tapi kan fokusnya buat Tuhan. Jadi ketika dia meninggalkan pelayanan, dia perlu mengintrospeksi dirinya. Selama ini dia melayani Tuhan atau melayani sesama gitu. Hmm. Karena meninggalkan pelayanan kan artinya tidak melayani lagi gitu. Mhm. Ada beberapa teman-temanku yang mungkin diskors atau dikeluarkan atau mengundurkan diri dari gereja, tapi dia tetap melayani. Karena itu Hmm. passion yang semangatnya gitu. Tapi ada beberapa orang yang berhenti total. Nah, ini kan yang perlu Betul. dipertanyakan. Iya, iya. Karena buat aku kita melayani karena kita cinta sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berhenti Mhm. melayani, artinya masa kita berkurang cintanya sama Tuhan gitu. Apakah kita tega gitu? Tuhan sudah memberikan kita talenta, kita tidak pakai untuk melayani, kita berhenti karena alasan-alasan yang tidak terlalu penting. Maksudku bukan aku meremehkan masalah ya, Mhm. tapi dibandingkan pengorbanan Tuhan, tentu tidak ada masalah yang terlalu penting yang bisa membuat kita berhenti melayani kan. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi Ah, ya again gesekan pasti ada, kekecewaan pasti ada, tapi jangan berhenti melayani, jangan pernah berhenti hmm. melayani. Stop, Amazing. break beda ya, sabat kita ambil waktu sebentar itu beda, tapi kalau Beda, ya, berhenti ya. artinya kan selamanya gitu, janganlah. Selamanya, benar, benar, benar. Mm-mm. Wow, oke. Berarti Kakak pernah nggak sih Kak ngerasain yang namanya kecewa itu Kak dalam pelayanan? Sering, sering. Cuman Oh, ya gimana gitu. Maksudnya kekecewaanku tidak mengubah keadaan. Kalau aku mau sok kecewa, betul. mau sok ngambek gitu, itu bukan Aha, sikap yang baik juga kan. Jadi ya betul, betul. memang harus harus belajar sabar, harus belajar mengampuni. Ada aja kok orang-orang yang seperti itu. Tapi mungkin satu tips Hmm. buat Ras dan teman-teman. Mhm. Kita harus berdoa, Tuhan tolong berikan saya tempat yang terbaik. Gitu, di tempat yang terbaik ini tentu masih ada masalah, tentu masih ada Betul, orang-orang yang belum betul, profesional, tapi betul. setidaknya jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Ah, ya, ya, ya. Dan aku ngalami ini di gerejaku saat ini. Puji Tuhan, aku bisa bilang mayoritas bahkan hampir semua orang-orang itu mau maju. Mereka mau Wow. bayar harga, mereka mau berkorban Yes, gitu. Nah, itu yes. kan artinya salah satu ciri komunitas yang dari Tuhan kan. Betul, Tempat yang setuju. mau membangun, yang mau maju gitu. Jadi Mhm. kita bisa berdoa kok. Kita bisa minta sama Tuhan. Tuhan tolong berikan saya rekan-rekan pelayanan yang baik hati, yang rendah Hmm. hati,
yang mau maju sama-sama. Aku yakin Tuhan Wah, akan berikan buat kita. amin, amin. Wow, keren. Kak, Ya, lagi tren nih Kak, semenjak COVID ya. ini Kak, orang Hmm. pindah-pindah gereja, pindah-pindah Ah, ah, dari A ke B, B ke C, C ke ah, C. Pokoknya yang penting yang semau mereka aja lah. Pokoknya yang mereka rasa cocok. Nah, terus pas iya. kakak bilang kakak sekarang menemukan gereja yang tepat. Nah, apa tanggapan kakak tentang orang-orang yang karena kecewa atau karena lain sebagai hal mereka pindah-pindah tempat pelayanan terus, Kak? Iya, sebetulnya aku nggak bisa menyalahkan kalau mereka pindah gereja ya, karena dalam Hmm. beberapa kasus yang salah gembala sidangnya, gitu. Kita Hmm. terbuka aja. Yang salah penatuannya, majelisnya, mereka kasar, mereka nggak memperhatikan, gitu. Jadi Hmm. kalau para pelayan Tuhan kecewa, buat aku itu wajar-wajar saja. Tapi Hmm. tentu berbeda ketika mereka pindah karena misalnya persembahan kasihnya lebih besar di tempat lain, Nah. atau bahkan mereka pindah karena misalnya putus dari pacarnya, terus nggak mau pelayanan di situ, pindah tempat, gitu. Ya, Itu kan ya. alasan-alasan yang Hmm. tidak rohani ya, alasan-alasan Betul, yang betul. tidak membuat kita maju gitu. Jadi Betul. kalau mau pindah gereja pastikan itu Roh Kudus yang suruh. Kan ada beberapa memang orang-orang yang disuruh pindah gereja supaya lebih maju, supaya lebih Hmm. bertumbuh. Ada. Hmm. Atau Hmm. mungkin di gerejanya sudah terlalu banyak orang-orang yang berkualitas, so dia butuh untuk memberkati tempat lain, bisa-bisa aja misalnya gitu. Oke. Oke. Tapi ya Kalau kita harus lihat dari dua sisi itu sih. Kita nggak bisa selalu menyalahkan yang pindah dan kita juga nggak bisa selalu membenarkan gitu. oke. Kalau misalnya orang itu kerjaannya nih misalnya pindah karena dia tidak puas, Kak. Nah, sedangkan dia udah pindah udah ya mungkin dikatakanlah udah 2 sampai 3 kali. Nah, apa tanggapan Kakak kalau kayak gitu caranya? Kalau pindah gereja keseringan artinya dia biasanya belum cukup berdoa. Aku dulu Hmm. sering banget pindah gereja dan aku sadar aku Hmm. masuk gereja itu mungkin nggak terlalu banyak berdoa Oke. gitu. Ya. Yakinnya tuh nggak ilahi gitu, keyakinan yang Hmm. dari diriku aja. Jadi Oh. aku percaya Tuhan Yesus maunya kita tertanam kok. Hmm. Ibu gembalaku bilang kemarin pohon aja kan dicabut-cabut nggak akan hidup gitu. Kita juga Betul. harus tertanam untuk bisa tetap bertumbuh gitu. Betul. Wow, tadi Kakak bilang sempat pindah gereja. Memang Kakak sempat pindah gereja berapa kali, Kak, kalau boleh tahu? Wah, belasan kali banyak. Aku nggak bangga sih, Oh. cuma maksudnya cukup banyak. Karena dulu aku melayani pindah-pindah ikut papa, ikut mama, ke sini, ke situ. Hmm. Ya akhirnya aku sadar kita butuh bertumbuh, kita butuh tertanam gitu. Oke. Apakah pertumbuhan itu hanya akan terjadi ketika kita tertanam? Pertumbuhan buat aku banyak ya. Pertumbuhan Mhm. rohani itu kan banyak aspeknya, banyak Yes. banyak bentuknya. Tapi Mhm. kalau pertumbuhan dalam bicara tentang gereja lokal ya tentu harus tertanam. Kalau kita nggak tertanam pertumbuhannya mungkin agak liar ya. Kita dengar khotbah yang Hmm. ini, kita dengar khotbah yang itu secara intens ya Ya, maksudku ya, ya. ya, ya, ya. Aku juga suka dengerin khotbah dari pendeta-pendeta lain dan Ah, memberkati gitu. Tapi ah. kalau setiap minggu kita nggak punya satu yang kita dengarkan, satu tempat ibadah, satu online service yang kita ikuti, aku rasa kita jadi liar gitu. Hmm. Wow, oke. Ya. Kak, katanya kalau pelayanan kan harus yang rohani, sedangkan kakak juga bekerja di dunia yang sekuler, berarti Ya. otomatis mendengar lagu-lagu sekuler juga. Nah, apa tanggapan kakak nih, Kak? Kadang-kadang ada orang bilang nggak boleh sama sekali dengerin lagu-lagu yang sekuler. Nah, sedangkan kalau misalnya pekerjaannya seorang penyanyi atau musisi, otomatis kita harus menguasai lagu-lagu sekuler juga. Nah, tanggapan kakak seperti apa? Atau mungkin adakah lagu-lagu sekuler tertentu yang memang harus kita hindari, Kak? Atau gimana menurut? Ya, sebetulnya sederhana aja. Mhm. Kita tidak boleh mendengarkan lagu sekuler, kita tidak boleh menonton film-film non rohani Mhm. yang sesat. Oke, Misalnya film horor, jelas nggak ya, boleh. oke. Film tentang, mohon maaf ya, Hmm. homoseksual, lesbian, tentu kita nggak Ah, boleh nonton. oke, oke. Lagu-lagu tentang perselingkuhan, lagu-lagu tentang apa ya, kekerasan hati, pengkhianatan, Hmm. apa lagu-lagu yang nggak membangun lah ngapain kita Hmm. dengerin gitu. Tapi kan Mhm, mhm. nggak semua lagu sekuler itu jelek, Oke, ya kan? ya. Sebetulnya kalau kita bicara makna lagu sekuler, artinya Indonesia Raya pun lagu sekuler kan. Ah, Apakah Indonesia Raya itu tidak boleh didengarkan? Tentu boleh, harus oke. bahkan dinyanyikan. Betul, betul. Kita bicara lagu sekuler juga ada lagu apa contohnya? Lagu anak-anak itu kan lagu sekuler, tidak menyebut Mhm, nama Tuhan Yesus, tapi kan lagu-lagu yang indah, bercerita tentang alam, tentang mhm, dunia. mhm, mhm. Semakin dewasa pun banyak lagu-lagu cinta yang Ya, menyatakan kerinduan kepada kekasih, memuja betul, kekasih, itu kan nggak betul. dosa gitu. Hmm. Selama tidak berlebihan ya, selama tidak bilang kamu segalanya melebihi Tuhan Yesus, ya itu sesat tentunya. Tapi Ya, aku ya, ya. percaya kita sebagai suami istri juga diajarkan untuk mesra kan gitu. Jadi Hmm. ya
nggak semua lagu sekuler sesat gitu. Aku percaya Tuhan Yesus punya beberapa apa ya? Ini bahasaku pribadi sih, Tuhan Yesus Ya, ya, ya. punya beberapa bidang pelayanan yang spesifik gitu. Jadi Oke. misalnya kayak Mhm. buat aku Yes, ditempatkan di luar gereja, ya artinya ya. itu sebuah anugerah, sebuah kehormatan. Aku harus jaga diriku Hmm, sebaik-baiknya. betul, Justru aku harus betul. semakin intim sama Tuhan. Nah, Yes, pertanyaannya yes. banyak anak-anak Mhm. muda di gereja doang. Mereka di gereja saja, mereka tidak melayani Ya, di luar gereja. ya, ya. Akhirnya mereka jadi sombong rohani, mereka jadi menghakimi, Ah, mereka jadi ngerasa paling kudus, oke. mereka jadi ngerasa, oh hidup gue lebih benar. Itu kan sudah mental-mental Farisi itu kan. Betul, setuju banget. Iya, jadi Yes. kita jangan menghakimi orang lain. Kita mengawasi pengajaran kita, mengawasi apa yang kita makan, kita konsumsi, Mhm, mhm, mhm. dan kita sampaikan pengajaran yang memang Tuhan mau sampaikan. Sampai detik ini tidak pernah Roh Kudus bicara di Alkitab untuk tidak mendengarkan lagu sekuler ya kan. Betul sih, Tapi iya sih. Roh Kudus menulis tidak semua membangun gitu. Artinya Benar, kita benar, harus pilih benar. kan mana yang membangun, mana yang tidak Hmm. gitu. Kak, kalau kita mau soal lagu kan ada lagu-lagu galau juga nih Kak. Nah, Nah banyak ya, anak muda paling suka tuh Kak lagu-lagu galau. Apalagi kalau habis putus cinta, tambah ya, putus cinta, tambah denger lagu itu, rasanya kayak makin masuk gitu mereka kayak ya, dunianya kayak sinking deep gitu, benar-benar ya, insight. ya, ya. Nah, tanggapan Kakak apa tuh kalau situasinya kayak begitu tuh Kak? Atau kalau hobinya dengernya lagu-lagu yang kayak begitu terus yang galau Ya. gitu. Aku selalu bilang anak Tuhan gak boleh galau. Galau itu norak. Hmm. Bedanya galau dengan Ah, sedih adalah Yesus saja bisa sedih. Gitu kan betul. sedih itu wajar. Tapi Mhm. kalau galau itu kan artinya menikmati perasaan kita, mengentertain perasaan sedih itu berputar-putar. Orang Hmm. galau itu adalah orang yang menolak pertolongan Roh Kudus. Sini aku tolong yuk, tenangkan yuk. Nggak mau Tuhan Yesus, aku tetap mau galau gitu, tetap mau sedih gitu kan. Ya, Jadi ya, ya. anak Tuhan nggak boleh galau. Nah, tentu Hmm. kita nggak perlu mendengarkan lagu-lagu semacam itu ya, buat apa juga. Kalau kita bilang kan Hmm. perasaan ini harus dikendalikan, hati harus dijaga, Betul. bukan dihibur. Kalau Hmm. lagi senang dengan lagu senang, lagi Hmm. sedih dengan lagu sedih kan bukan kayak gitu. Hmm. Kalau lagi senang kita tetap ingat Tuhan, kalau kita lagi sedih datang ke hadirat Tuhan gitu. Jadi dimanapun hadirat Tuhan jawabannya gitu kan. Hmm. Berarti jangan izinkan perasaan menguasai kita, tapi kita yang harus kuasai perasaan itu ya, Kak. Yap, yap. Wow, oke. Kak, berlanjut ke kehidupan Kakak. Aku pengen tahu, Kak. Kakak Iya. ketemu sama Kak Jessica, gimana sih, Kak, ceritanya pada waktu itu? Coba bisa di-sharing nggak, Kak? Ini panjang sih, tapi singkatnya kita Singkat, coba. ketemu di Mhm. sebuah stasiun televisi lah gitu. Terus Oh, oke. waktu itu belum kepikiran untuk apa membina hubungan lebih jauh gitu. Tapi Mhm. ya sering berjalan waktu, puji Tuhan makin cocok, aku juga semakin nyaman gitu. Jadi ya itu prosesnya lumayan panjang sih. Oke. Iya. Langsung ketemu, langsung pacaran itu berapa lama, Kak, pada waktu itu? Aduh, lupa, lupa. Terus terang udah suka duluan lah, suka secara kasat Oke. mata kan. Mhm. Gitu, cantik nih aku suka gitu. Tapi Mhm. untuk bina hubungan yang lebih serius, aku lupa berapa lama. Oke. Di televisi berarti Kak Jessica juga pada waktu itu bekerja di televisi ya, Kak? Enggak, waktu itu kita ketemuan karena ada satu keperluan gitu. Oke. Jadi aku habis syuting, dia juga habis latihan, jadi ketemu Mhm. gitu. Oh, Apa namanya? Aku mau kasih sebuah CD. Waktu itu aku baru bikin album jazz gitu sama ada pemain bass namanya Mas Indro Harjodikoro, salah satu oke. legend di Indonesia. Ya, Jadi ya, ya. I heard. I aku mau know. kasih CD itu karena Mhm. dia waktu itu lagi main drum juga gitu. Jadi Wah. ya lucu lah. Oke. Ya. Keren, keren, keren. Hmm. Habis itu memutuskan that she is the one. Itu apakah langsung kayak dari dalam hati Kakak atau gimana, Kak? Dan sempat ngalamin Wah, penolakan atau langsung diterima tuh, Kak, pas nyatain cinta? panjang, kita berdoa dulu. Wah, doanya panjang Oke. bener. Panjang, kita nguji dulu dari Tuhan atau bukan. Karena aku pribadi Mhm. sempat berapa kali juga salah pilih pasangan. Gitu. Jadi Oh, aku nggak mau oke. salah lagi. Ngapain buang-buang waktu kan? Betul, betul. Aku berdoa supaya benar-benar dari Tuhan nih. Ya, puji Tuhan akhirnya memang yakin gitu. Wow, berarti sempat ada saat-saat di mana kebimbangan itu terjadi dong, Kak? Pasti. Tapi kan itu nggak boleh galau. Anak Tuhan selalu Hmm. punya jawaban. Jadi dalam kebimbangan pun aku percaya Tuhan punya kendali. Kita harus tetap Hmm. bergantung sama Tuhan. Nah, oke. Berarti Kak Jessica not the first orang yang Kakak sukai. Dari orang yang sebelumnya sampai Kak Jessica, kira-kira Mm. kurun waktunya lama sekali atau dekat atau gimana, Kak? Wah, aku nggak mau inget-inget lah. Sudah lewat.
Oke. Tapi yang pasti gini sih, Mhm. em, bukan yang pertama tapi cinta pertama gitu. Oke, Karena kan aku siap, percaya siap. kita harus punya definisi cinta yang benar gitu. Banyak anak-anak muda yang ngerasa, wah, aku cinta sama dia, padahal belum cinta gitu. Cinta itu apa sih? Mhm. Cinta itu Ya, kan ketika kita sudah mengalami cintanya Yesus dalam hidup kita betul, gitu. betul. Jadi aku percaya ini bukan aku apa namanya mengesampingkan atau jadi terlalu rohani ya, cuman benar di Mhm. dalam hubungan pacaran sekalipun Yesus harus jadi senternya gitu. Betul. Di situ kita baru benar-benar bisa ngerti cinta nih gitu. Hmm. Kak, seberapa penting sih Kak menjaga kekudusan menurut Kakak, terutama dalam hubungan? Semua yang Alkitab tulis itu penting, tidak kecuali kekudusan gitu. Jadi ketika Hmm. Alkitab sudah tulis kamu harus kudus, bahkan disertai dengan kalimat tambahan kan, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Artinya kita harusnya Yes. tahu lah itu penting banget. Kalau Hmm. kita masih nggak sadar kebangetan lah, penting banget jaga kekudusan. Tidak mudah, tapi kita harus bisa. Gitu. Oke. Wow, interesting. Berarti Ya. kadang-kadang ada segala sesuatu hal yang memang tidak bisa kita lakukan, tetapi harus kita paksakan untuk kita lakukan, Kak. Iya, awalnya memang paksakan, disiplinkan, tapi lama-lama jadi Hmm. sukacita kan. Karena kita menjaga kekudusan bukan lagi karena takut masuk neraka, tapi karena kita cinta sama Tuhan Yesus gitu. Oke. Kak, ketika berada di dunia sekuler ini, Kak, like, Mm. apakah ini merupakan eh, saat-saat atau pekerjaan yang benar-benar sudah menurut Kakak sudah cukup, atau you feel like having more, atau ada target-target tertentu lagi yang ingin Kakak capai? Target dan keinginan pasti ada ya. Aku Hmm. berharap bisa lebih, tapi aku serahkan aja sama Tuhan Yesus. Bagianku berkarya aja kan. Terus Hmm. membuat lagu, membuat konten gitu. Jadi Hmm. aku berserah aja sama Tuhan Yesus, Tuhan mau bawa aku kemana. Sebagai musisi, buat aku kita seharusnya nggak perlu terlalu apa ya, wah 5 tahun lagi saya mau gini, 10 tahun lagi saya Hmm. mau gini. Hmm. Hmm. Mestinya kita berserah aja sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya maunya gini, gitu kan. Hmm. Tapi kan ada firman Tuhan juga kayak mengatakan bahwa segala sesuatu harus mempunyai tujuan, like harus di planning juga, harus mempunyai ini. Iya, Berarti apakah itu salah atau mempunyai planning tidak salah? Menurut Kakak gimana? Alkitab nggak pernah salah. Hmm. Alkitab tidak pernah salah. Oke, Tapi maksud yang Alkitab itu tulis kan punya tujuan adalah mengerti tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita kan. oke, ya. Maksudnya gini, kita boleh punya tujuan, tapi kita sampaikan sama Tuhan Yesus. Makanya kan Hmm. Yakobus tulis, kalau Tuhan izinkan kita akan pergi ke kota ini, Hmm. kita akan melakukan ini gitu. Banyak anak Tuhan yang fokusnya punya tujuan, wah anak Tuhan harus punya tujuan, tapi lupa diskusi sama Roh Kudus gitu. Dan banyak di antara mereka yang sukses kok. Tapi sayangnya itu bukan tujuannya Roh Kudus gitu. Jadi Ah, mereka bisa punya uang yang banyak, mereka bisa sukses ke luar negeri dan lain-lain, tapi belum tentu itu yang Roh Kudus mau gitu. oke. Berarti kalau kita berbicara tentang rencana yang didiskusikan dengan Roh Kudus ya, otomatis terkadang ada rencana kita yang dibelokkan sama Tuhan atau mungkin diganti sama. Pasti, Pernah nggak pasti ada. mengalami hal seperti itu? Pernah, sering banget dan ya Hmm. udahlah, seru aja kan. Kalau ikut Tuhan tuh percaya aja kan. Oke. Ketika mengalami penolakan, ketika mengalami yang menurut kita gagal, tanya Tuhan gitu dan Hmm. oh ternyata Tuhan maunya gini ya, ternyata Tuhan maunya gitu ya. Makanya aku belajar banget untuk berserah. Soalnya aku nggak mau gagal. Aku nggak mau udah merencanakan sesuatu, jadi nggak terjadi gitu kan. Artinya Hmm. itu akunya yang sok tahu kan. Aku nggak mau jadi pribadi yang sok tahu. Aku mau terus tanya Tuhan. Wow. Iya. Kadang-kadang ada orang sulit untuk berserah, Kak. Menurut Kakak gimana sih cara mudah nih, terutama untuk anak-anak muda untuk berserah sama Tuhan? Cukup 2 poin. Pertama, ingat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Hmm. Artinya kalau Yesus baik, dia nggak pernah punya rancangan yang jahat dalam hidup kita. Amin. Kita bisa Yes. tenang untuk berserah. Itu Amin. pertama. Kedua, sadari bahwa kita sebagai manusia sangat terbatas. Kita Hmm. nggak bisa melakukan apa-apa di luar hadirat Tuhan, di luar kehendak Tuhan. Jadi, Oh, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. wow, luar biasa keren. Kak, Puji sudah Tuhan. album sih Kak sejauh ini yang Kakak ciptakan? Kenapa tadi putus? Sudah berapa album sih Kak sejauh ini yang Kakak ciptakan? Album tuh aku belum terlalu banyak. Hmm. Seingatku baru satu album rohani. Puji Tuhan Oke. tahun ini aku baru mengeluarkan single per single per single gitu.
Oke, apakah itu kayak musikal doang atau ada nyanyi lagu juga? Ada yang instrumental, Mhm. ada yang ada vokalnya juga, jadi beraneka ragam lah. Oke, berarti kakak nulis lagu rohani juga? Sangat, aku cukup sering menulis lagu rohani. Oke, wow, amazing. Menurut Mm-mm. kakak nih, saat-saat yang kayak lagi pandemi seperti ini, Hmm? itu menginspirasi kakak lebih lagi nggak sih untuk menulis-nulis lagu gitu? Eh, Kalau aku pribadi sebetulnya nggak yang gitu-gitu banget ya. Maksudnya, oh lagi masa pandemi bikin lagu tentang kesedihan, tentang pergumulan. Hmm. Enggak gitu. Karena ketika ini terjadi, aku pribadi nggak terlalu kaget gitu. Karena memang dunia akan seperti ini kan di akhir zaman gitu. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga nggak perlu menanggapi yang berlebihan. Tapi tentu ada banyak renungan, banyak podcast yang aku buat yang Yes. isinya itu menguatkan, yang isinya itu peneguhan lah bahwa Tuhan Yesus Wow. tetap punya kendali Ya. gitu. Kalau Ya. bikin lagu sih Mhm. terus terang aku belum dapat inspirasi. Oke, Oke, ya. Oke, aku lanjut. mau tahu nih Kak. Kalau kita Oke. berbicara tentang ayahnya kakak, I'm sure ada legacy-legacy yang udah ayahnya kakak tinggalkan buat kakak. Ya, Kira ya. apa sih legacy-legacy itu yang ada di dalam kehidupan kakak? Banyaklah musik, keimanan, kerendahan hati. Wah, itu semua lah. Aku nggak terlalu pengen bahas papa, nanti jadi sedih. Bahas Oke, yang lain oke, aja. oke, iya, iya. Oke, Nanti oke, jadi siap, kangen. siap. Oke, 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 oke. Sorry, sorry, sorry. Gak Oke, apa-apa. alright. Kak, keadaan Ya, pandemi mempengaruhi nggak sih Kak dalam pekerjaan kakak? ya pasti terpengaruh lah. Aku punya satu acara di TV yang terpaksa diundur baru tahun depan. Terus ada beberapa rencana keluar kota yang harus diundur. Ya nggak apa-apa lah. Hmm, Itu hidup harus tetap sukacita kan. hmm, betul, betul, betul. Wah, Ya. luar biasa. Tapi walaupun seperti itu, jadi selalu sukacita ya, Kak. Ya karena puji Tuhan berkat Tuhan nggak pernah berkurang juga. Ada Hmm. aja cara Tuhan memberkatiku, memberkati Wow, istri gitu. Jadi dahsyat. ya, ya puji Tuhan. Amazing, amazing. Kak, buat kakak yang namanya Natal itu Kak seperti apa sih Kak? Apa definisi kakak tentang Christmas Kak? Mumpung ini kan lagi bulannya Christmas nih. Ya, Kita semua ya. merayakan Christmas tentang Tuhan Yesus kelahiran yang begitu dahsyat di bumi ini membawa kita sukacita. What is your definition about Christmas Kak? Ya, Christmas is all about Jesus ya. Jadi harus Hmm. tentang Yesus, bukan tentang sekedar perayaan atau bahkan pohon Natal atau kebersamaan keluarga. Lebih dari itu, Christmas adalah tentang Jesus gitu. Jadi Hmm. kita harus ingat bahwa Christmas itu ulang tahunnya Tuhan Yesus, hari kelahirannya Dia gitu. Itu aja sih. Hmm. Ketika kita bisa berfokus pada Yesus, kita bisa merayakan Natal dengan benar gitu. Oke, keren, keren, keren. Kak, buat Ya, Kak, kan aku mau bahas ini terakhir tentang harmoni Natal ya. Dalam harmoni Natal ya, itu kan kalau kita bahas dari kitab 1 Petrus 1 ayat 22 kan berbicara tentang mengasihi sesama, mengasihi semuanya. Menurut Kakak, ya. apa pentingnya sih Kak mengasihi itu di dalam kehidupan kita? Aku buka ayatnya nih. Yes. Ya, jadi Yesus itu kan adalah kasih, bukan sekedar punya kasih, tapi dia adalah Hmm. kasih. Hmm. Nah, yang bikin anak Tuhan beda adalah kita bisa mengasihi dengan kasihnya Yesus. Orang dunia tentu Hmm. punya kasih, punya cinta, tapi apakah itu berdasarkan Yesus? Tentu tidak kan. Jadi ya, buat aku kita bisa mengamalkan apa? Kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Wah, oleh ketaatan kepada kebenaran. Ini penting sekali dicatat kebenaran gitu. Jadi banyak orang berusaha mengasihi di luar kebenaran. Akhirnya menjadi serupa dengan dunia. Akhirnya berusaha untuk mengasihi dengan caranya sendiri gitu kan. Padahal kita mengasihi kan dengan kasih Kristus. Hmm. Jadi buat aku di Natal ini hendaknya kita bisa belajar untuk mengasihi sesuai kebenaran. Bukan hanya Hmm. dengan emosi kita gitu. Karena kalau ikutin emosi kan kita gampang kesian sama orang, kesiannya hidupnya susah. Padahal Hmm. Iya, iya, iya. belum tentu gitu. Oh. Misalnya. Jadi Hmm. aku belajar untuk kita bisa terus tanya Tuhan, Tuhan mau saya mengasihi seperti apa sih gitu. Tapi satu hal yang pasti anak Tuhan itu pasti penuh kasih. Pasti penuh Wow. kasih. Wow. Berarti kasih Tercermin bukan kok dari hidupnya. berarti kasih bukan sekedar emosi, emosi saja ya Kak, bukan sekedar like feeling kita aja ya Kak ya, tapi memang Ya dong. sekali melekat dengan kita ya. Ya, Alkitab kan mencatat Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk bermurah hati, mengasihi gitu. Jadi itu semua datangnya dari Roh Kudus. Yes, yes. Wow. Iya. Kak, luar biasa banget. Thank you Kak buat Ya. waktunya Kak. Sama-sama.
perbincangan Sama-sama. kita, Kak. Appreciate it a lot, Kak. Terima kasih. Puji Tuhan. Mungkin Iya. sebelum aku tutup ini semua, izinkan aku untuk ya berdoa buat Kakak dan berdoa buat setiap Please. yang nonton Iya. acara ini, Kak, Silakan ya. berdoa. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur Tuhan untuk pembicaraan kami pada hari ini Tuhan, bersama dengan Kak Echa Sumantri Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kak Echa berlimpah-limpah Tuhan, pelayanannya Kau sertai, Kau berkati, Kau pakai dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, baik dalam pekerjaannya juga Tuhan, terus Kau perlengkapi dengan hal-hal yang baru Tuhan, dengan tanda-tanda heran dan mujizat, terus Kau tambah-tambahkan Tuhan pekerjaannya Tuhan, Kau berkati dia dengan dahsyat Tuhan, berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan, apapun yang dia lakukan Tuhan, bela di dalam setiap tindakan yang diambil, setiap pekerjaan, setiap pelayanannya Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, biarlah perlindungan-Mu senantiasa ada atas Kak Echa dan keluarganya juga Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan nonton vlog ini Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang ingin mengetahui tentang Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, biarlah mereka dapat belajar sesuatu Tuhan tentang vlog kita, tentang talk show kita pada malam hari ini Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, lindungilah kami selalu di balik sayap-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama. God bless you always Kak. Salam buat Lanjut terus ya. Yes, pasti. Ya. Thank you Kak. Terima kasih. Bye semuanya. God bless.